Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di tengah cuaca yang pertama kali, ya nggak pertama kali ya, Semarang nggak gone banjir, tetapi paling hebat ini semoga semuanya itu hanya menambah kepercayaan kita, keimanan kita bahwa Allah itu maha segala. Apa yang Allah mau, kun fayakun. Belum pernah Gayam Sari banjir itu sendang gua kok ngantek banjir seumur-umur saya dari tahun 76 di sini belum pernah. Di daerah Ngalian itu kan daerah tinggi, perumahan itu amblong. Untung kok ya halaman bukan rumah, ambles. Saya di atas tenang-tenang tidur nyenyak. Tetapi biasanya di daerah perumahan Trangkil itu belakangnya longsor. Jadi ya wallahu alam, ini situasi semacam ini kita cuma bisa berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Biasanya yang saya alami itu biasanya di Semarang itu justru waktu Natal sampai tahun baru hujan nggak berhenti gitu ya, seperti inilah nggak berhenti sama 1 minggu. Ini kok pindah saiki, tapi ya alhamdulillah pindahnya bulan Ramadan, jadi ora butuh es, blewah-blewah jadi panas, semuanya es buah-buah itu esnya berubah jadi anget. Bapak Ibu sekalian, mungkin belum ada yang dengar, istrinya Pak Roni itu sakit sejak dari bulan September. Sudah mulai merasa sakit, berobat. Akhirnya ketahuan usus halusnya itu ada benjolan, ada penyumbatan, istilahnya ada penyumbatan. Alhamdulillah kira-kira kok seminggu yang lalu ya dioperasi, dipotong itu kayaknya semingguan. Sebenarnya kelihatannya sudah membaik, namun Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kalau Allah itu kun fayakun, kita nggak bisa apa-apa, kita cuma bisa pasrah. Kemarin pagi harus dioperasi ulang. Ketika operasi yang pertama, itu siang keluar dari, pagi operasi, siang keluar dari ICU sudah sadar. Tapi sekarang ini beliau sejak dari kemarin pagi operasi sampai sekarang belum sadar. Oleh karena itu saya tadi minta tolong kepada Pak Mawarti, kita berdoa khusus untuk beliau supaya kalau bisa segera sembuh, atau ya semoga lah, pokoknya mohon yang terbaik untuk Allah. Bagi Allah yang terbaik itu yang mana untuk diberikan kepada
saudara kita ini. Menurut Allah, bukan bagi Allah. Menurut Allah yang terbaik itu yang seperti apa? Kita cuma bisa minta begitu dalam setiap situasi. Itu loh, maka saya bilang kita harus bersyukur. Alhamdulillah Ramadan ini kita dikaruniai sehat. Walaupun banjir masuk rumah, panjenengan sehat, bisa sampai di sini. Mungkin ada yang sudah masuk angin, kerok-kerokan mungkin, tapi yo sehat. Jadi semua ini sepanjang kita Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, mensyukuri nikmat, insya Allah semuanya berujung membahagiakan kita, berujung atine ayem, berujung matur nuwun ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah dalam setiap apapun yang dihadapi. Bapak Ibu sekalian, kemarin hujan deras, kemarin banjir masuk rumah, sholat 4 rakaat sunnah sebelum zuhur tetap dilakoni apa orang? Pokoknya kita harus cukupkan 12 itu. Kita pengen betul punya rumah yang nggak kebanjiran, yang nggak bocor. Satu-satunya cara dengan 12 rakaat rawatib yang mengikuti sholat-sholat fardu. Bapak Ibu sekalian, setelah kita rasakan betul-betul, mudah-mudahan mulai ada terasa nikmat ketika kita bisa selesai 4 rakaat. 4 rakaat itu jangan abo tidak karuan mau duhur itu. Kalau baduhur 2 rakaat itu malah lebih enteng, tapi sebelum duhur gitu. Tapi setelah kita rasakan betul-betul, kok kita mulai merasakan kenikmatan, itu berarti kita sudah eman-eman kalau ninggal dalam situasi apapun. Namun sekarang saya mengajak Bapak Ibu semua untuk memperhatikan syarat-syarat sahnya sholat. Kita sudah senang, kita merasa puas banget bisa sholat 12 rakaat. Selain sholat fardu wajib ya, itu kita bisa membuat kita diri kita itu mewajibkan diri kita untuk 12 rakaat rawatib itu. Sholat awake dhewe sah ora ya? Sahnya sholat itu suci dari najis dan suci dari hadas. Suci dari najis. Dalam situasi normal ya. Saya punya anak bayi waktu itu. Saya kalau sholat duhur ki malah wis jam 2 menjelang asar. Terus saya harus mandi sampai rambut sampai karena saya merasa pada waktu ngopeni anak gantene popok tangan saya entah kemana nek najisnya sampai di rambut saya cuci, saya bersihkan rambut saya. Nggak harus pakai sampo, tapi harus diguyur bersih. Terus saya nggak mau megang anak sampai nanti waktu asar. Begitu asar saya cepet-cepet sholat, sudah itu baru megang anak lagi. Itu cara saya menghindari najis. Di rumah saya punya amben, tak totok, tak susun 2. Ketika saya punya bayi, ketika saya punya balita. Jadi sing balita kan jualan kemana-mana. Saya takut dia nanti pengganggu tempat sholat, makanya saya buat tak tumpuk 2 amben itu supaya tinggi anak saya yang balita nggak bisa. Di rumah saya setiap saya berwudu mau sholat saya pakai sendal jepit kering.
Saya punya sendal kering. Sebab lantai ini walaupun kelihatannya mengkilat bersih gini, kadang-kadang anak saya ngompol di situ. Kadang-kadang dulu belum ada pampers. Itu saya menjaga. Baju yang untuk sholat saya pun sendiri saya pakai untuk sholat. Nanti setelah sholat saya centel lagi, itu khusus nggak sholat. Sebab saya merasa badan saya ini bergelimang dengan najis karena saya mau anak bayi. Dalam kondisi normal. Kalau sekarang saya juga pernah pengalaman banjir itu, Mojopahit itu. Anak saya lahirnya 25 Oktober. Banjir ki 25 Desember. Bayiku lagi longsasi. Air itu di bawah kasur persis iki piye iki. Padahal anak saya tuh ya jenenge bayi kan ngompol sana ngompol sini. Piye aku sing gede, sing balita, gimana caranya cari alasan dia mau turun keceh. Aduh ya Allah, judek kan. Padahal asal naik kudu tak lapi, tak anu gitu. Amben kuwi wis kene ompol, kono ompol, kono ompol. Salatku piye? Nah, ketika dalam situasi darurat itu enggak masalah, yang penting dilakoni salatnya. Harus apapun. Najis ya, Allah Maha memaafkan. Pokoknya jangan ditinggal. Betul-betul kita mohon ampun ya Allah, saya nggak punya tempat lain, cuma di Amben ini tok. Campur baur saya dengan anak dua iki piye? Nah, itu ya wes. Ada jarik sing tak lempet gitu. Khusus ini untuk sholat aja, saya lemei jarik di atas kasur. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalam keadaan normal, sebenarnya menghilangkan najis mukhafafah ya, yang umum. Nah, kita nggak berkelima dengan najis mughaladz kan, nggak punya anjing nggak ini. Kita najis mukhafafah itu harus hilang zatnya, barang najisnya, harus hilang bendanya, harus hilang warnanya, harus hilang baunya, kalau perlu hilang rasanya. Kalau kita tegel dijilat gitu, oh rasanya sudah nggak ada pesing-pesing piye ngono. Ah, itu harus begitu. Sebenarnya di situasi sekarang, di zaman sekarang, mesin cuci dengan rinsonya, dengan anu itu sudah bukan masalah. Tentang menghilangkan najis, mencuci najis, mencuci pakaian yang untuk sholat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita sering bepergian. Sering kita harus mampir ke toilet umum. Ketika mampir ke toilet umum, bapak-bapak itu biasanya karena berdiri, toiletnya kan di atas begini. Tetapi ketika panjenengan pipis itu, nek ora hati-hati nyiprat ke baju loh. Apa meneh? Bajunya tangan panjang, wah ini bahaya banget. Bagaimana panjenengan memelihara, menjaga kesucian? Ojo ngantek kecipratan air pipis kita. Masuk di toilet, neng pom bensin, di rumah makan, jongkok duduknya. Pipisnya kadang-kadang diantem ke tembok, nggak tahu lah gimana, apa ben ora nyiprat kok piye gitu. Bar ngono isih ora pakai air dibersihkan, diselentik-selentik tok sapa sing pengalaman. Bapak Ibu sekalian, bar ngono sing mlebu aku. Saya itu karena sudah sulit, kalau mau pakai celana itu harus nyender. Wong saya biasanya duduk di begini nih, saya pakai celana duduk. Kalau di kamar mandi di anu nggak ada tempat duduk, aku mesti nyender. Sing tak senderi mau bar disentor pipisnya yang sebelum saya secara tidak sadar orang tadi, kalau sholat saya tidak sah, dia menanggung dosanya. Hati-hati. Jadi masalah najis kita harus hati-hati.
Sini bekas diompoli anak, sudah kering. Kaki saya kering, saya jalan nggak pakai alas kaki, ora masalah. Kering sama kering, najis nggak nempel. Tapi ketika salah satunya basah, aku bar wudu, kok melaku orang nganggo lemek apa-apa, kaki saya yang basah nempel di lantai tadi, najis. Makanya saya waktu itu saya harus punya sandal kering sesudah saya dari kamar mandi, tak nggo melaku tekan nggon aku salat yang tinggi yang tidak bisa dirangkai anak. Ini cara menjaga najis. Bapak, terutama bapak, ibu saya yang sering ketanggur ki nganu. Kalau jilbab saya nggak tak lepas, wes tak umpet-umpet ngene lho. Ketika saya bangun ki dulu, tibolah penuh lantai yang saya nggak tahu, padahal basah. Tadi ada najisnya apa enggak? Makanya ibu-ibu ya persiapannya yang nggak mateng, golek cendelan, dicendelke. Tas, ada celetan ini kudu cuci tas, digantung ke. Terus ini apa yang mau disampirke ning nggone dikalongke nggone tas sing cementel mau. Jadi hanya paku satu itu bisa kita nyentelke semua peralatan kita. Bapak-bapak, apalagi mau wudhu di situ, di kamar mandi yang ada toiletnya itu, yang ada klosetnya itu. Kalau celananya nggak dinaikkan, kuwi nek kecipratan piye? Pipisnya berdiri loh. Kuwi nek kecipratan nggon celanane piye? Itu makanya saya baru memahami, pantes wong-wong PKS kayak nganggone katok-katok cingkrang bawahnya besar. Jadi bisa dinaikkan ke atas sehingga waktu berwudu tidak kecipratan. Kalau bisa sebaiknya berwudu itu di tempat berwudu. Jangan berwudu di kamar mandi. Dan memang ada orang yang betul-betul nggak mau berwudu di tempat kamar mandi yang ada klosetnya. Oh no, enggak. Saya harus keluar, saya harus punya tempat wudhu lain. Walaupun tidak harus begitu sih. Namanya kita mandi, ya sudah tersiram semua, wudhu di situ ora masalah sebenarnya. Hanya ketika kita sudah berwudhu kan pengenin ndonga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutahharin. Keluar dulu dari kamar mandi. Jangan berdoa. Oh iya neng kono terus ya pipis. Buang air besar, buang air kecil, terus wudhu, terus ndongone neng kono. Jangan, kita berdoanya keluar dulu dari kamar mandi. Jangan berwudhunya di sini ibu-ibu ya. Mau dicopot-copot mbamane terus wudhu. Ndongane engko nek wis metu. Nah, nanti kalau udah keluar baru berdoa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu di luar. Saya punya teman, bu ibu, rumahnya di Jakarta, keluarganya di Jawa Timur. Dia sering perjalanan pulang. Ketika dia mau ke Jawa Timur, kalau dia mampir masjid loh ya, bukan rumah makan, bukan pom bensin. Ketika dia mau sholat, itu dia ke kamar mandi. Nek kamar mandine kok kemproh. Berhenti dia. Jadi saya herannya gini, kok di mobilnya itu mobil bagus lah, cuman biar rumah aku sedan ya wes apik banget. Itu ada plastik isinya sikat. Ngapain? Oh ternyata dia itu kalau ketemu masjid yang kemproh kamar mandinya disikat, dibersihkan. Di mana saja. Aku lagi nemu pisan itu. Orang yang mau
Biasanya kan ngomong sama marbotnya, Pak tolong dong dibersihin gitu. Ini enggak, dia sendiri turun. Tapi nek neng rumah makan ya ora gelem, neng pemenjir ora gelem, di masjid. Ini orang ini tidak bisa kita menyepelekan amal-amal yang kelihatannya sepele seperti ini. Siapa tahu itu yang membuat dia nanti bisa tersenyum di surga. Ada orang tangannya gede, kasar, tetapi ketika dia numpang sholat di masjid di mana gitu, dia lihat rukuwe, ya Allah, irong-irong anu apa titik-titik hitam itu loh, jamuran anu. Dia bawa ruko, besok lagi diingat-ingat dia bawa ruko agak 2, 3, 4 biji, taruh di situ, sing neng kono dijukuk kabeh, bawa pulang. Ketok sing cuek-cuek dijahiti, dicuci, dibaiklin, di macam-macam. Setelah bersih betul dibawa ke situ. Tangan yang kasar ini, ketika dia merasa gatal melihat rukuh sing sarung sing ambune apa kayak ngono, kemudian dia bersihkan, tangan swarga, tangan surga, yakin aku. Dia berjasa menjaga kebersihan, dia berpahala membersihkan alat-alat yang dipakai orang untuk beribadah. Saya baru saja belum lama, orang yang sudah seperti bapak saya betul itu meninggal. Saya di antara anak saya 2 takziah ke sana. Orang tua saya betul, bukan orang tua kandung ya, paman, tetapi sayangnya kepada saya, ngopeninya saya sudah seperti kayak anak sendiri. Saya ke sana alhamdulillah hujan terus luar biasa, tapi saya tetap di situ. Kami yang takziah tetap di situ. Jadi karena hujan derasnya luar biasa itu, ya tanah, ya pasir, nyiprat semua wis kotor luar biasa. Ketika kami mau pulang, saya sudah melewati zuhur, iki wis arep ngasar. Karena di jalan ra apa-apa ya, engko tak jamak gitu. Tapi pertimbangan, nek kita mampir masjid, ngotori masjid, udah kita sholat di mobil. Anak saya sambil nyopir, saya sambil duduk, pakai niat sholat. 2 duhur, 2 asar, sambil mobil jalan. Dalam keadaan basah kuyup, tekan Semarang, klambine garing tapi celananya nggak garing. Dalam keadaan darurat, suci dari najis ini, istilahnya apa? Rukhsah, keringanan dari Allah. Dalam keadaan sakit, kita nggak bisa berdiri. Saya mendapatkan, saya merasa bahwa kalau saya sholat sambil duduk, rukhsah. Betapa keringanan dari Allah, betapa sulit saya untuk bangun dari duduk ke atas. Rekoso banget aku. Kalau dari duduk begini nggak apa-apa, dari ndeprok ini kadung ndeprok arep tangi ra iso. Rekoso. Ketika orang sudah sakit di rumah sakit, arep lungguh ora iso, sholat sambil tidur dengan gerakan biasa, itu rukhsah. Syaratnya harus menghadap kiblat. Dilalah dipane dhewe ngalor ngidul. Dilalah kiblatnya malah sebelah sana, kita
Masa di rumah sakit arep geser-geser amben. Rukhsah, kemanapun kita menghadap, di situ ada wajah Allah. Jadi ketika keadaan normal kita jaga luar biasa, tetapi kalau dalam keadaan kita kesulitan, sholat jangan sampai ditinggal, apapun alasannya. Kecuali nek wis lali, wis ora sadar, beda lagi. Tapi selama otak kita masih bisa atau orang yang sakit sudah lama, kita nggak tahu, kadang-kadang koyok sadar, koyok ora, sudah mulai agak linglung yang nunggu. Ketika bapak saya sakit dan sudah setengah sadar, setengah enggak, apa malah koma, nggak tahu. Tapi setiap waktu sholat dipepetkan di telinga, yuk sholat, yuk ya. Ini kita sholat duhur ya, kita yang membaca. Sebab kadang-kadang katanya orang yang koma itu bisa denger loh kita ngomong. Katanya loh, ada yang bisa denger walaupun dia nggak bisa ngomong. Jika kadang-kadang itu menetes air mata di sini, itu antara lain tanda-tanda dia itu denger, dia ngerti, cuman orang iso ngomong, metune tangis itu. Nah, ketika orang-orang seperti ini setiap waktu sholat kita bisikkan di telinganya itu, kita sholat, bacaan sholat kita full. Ini untuk orang-orang yang nunggu, orang sakit loh, orang tua, apa siapa, apa saudara, apa anak, apa kita ajak, jangan sekali-kali kita tinggalkan sholat, apapun alasannya. Bapak Ibu sekalian, itu suci dari hadas kecil. Hadas kecil berarti suci, hadas kecil, suci dari najis. Nah itu tadi. Sekarang syarat sholat yang lain itu suci dari hadas. Hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu bisa disucikan dengan berwudu. Hadas besar itu harus dengan mandi. Mandi besar, mandi wajib. Wudu itu yang wajib-wajib aja, rukunnya. Muka itu ya muka. Ini muka. Sering kali kita berwudu itu hanya sini. Sini ini dianggap bukan muka. Ya nggak ada rambut, ini muka. Harus basah. Oh gimana jilbabku? Ya ditelesi wae, nah ora gelem dibuka. Nanti kan kering. Aduh saya nggak berani nekan-nekan gini-gini, nanti make upku luntur. Ya ora iso. Aku ki ya sih orang desa, seleranya rendah, jadi nggak pernah make upan. Hanya lipstik tok, ora iso gambar alis ya ora iso. Ada yang dikerok terus dibuat lagi baru alisnya pakai pensil, aku ora iso. Tapi saya di sini bisa agak sombong-sombong dikit gitu. Aku umur 72 tahun loh. Ketoke karo bukus ora kalah adoh ya. Sesuk tak posting ke ya. Ahmad Albar umur 73 tahun karo gendong bayi bojone lagi 36. Umur 73 tahun wis kempot, sudah luar biasa tuanya. Dan saya anggar lihat itu, kok terus aku ngoco, alhamdulillah ya, pipiku jeh kebak. Tapi nggak kenal make up loh. Dandan nggak kenal make up sama sekali. Wedake apa? Johnson. Talak Johnson itu, talak bayi, bedak bayi. Karena kebetulan kulit saya alergi dengan wangi-wangi loh. Aku ora tau nganggo parfum sama sekali. Begitu kena wangi langsung koyok biduren besar-besar.
Tapi rupanya itu anugerah Allah sehingga aku siji ora kemayu. Pede aja lagi wis ben nimbrung elek-elek ya ben ireng ya ben gitu. Tapi ya kuwi mau ora iso kemayu gayae ngono wis ora iso. Tapi alhamdulillah dibanding sama teman-teman kalau ketemu kalau reuni itu dilalah gigi saya utuh. Kancaku ki do ompong pirang-pirang. Kebetulan sekali. Ya Allah, iki sapa? Bu Nizam ya? Ya Allah, isih ayune. Untungmu kok isih apik men. Liya-liyane wis do ganti kabeh. Lho, ini gigiku lho, udah pasangan lho, aku ngono. Lah kok langsung dhek jawab, ora ngandel. Untuk pasangan kok pating pendosol ngono. Lho, mau dilem-lem ayu pandangan dilek ke pating pendosol ngono iki. Tetapi itu yang harus disyukuri. Jadi mungkin untuk pelajaran nek make up aja nemen-nemen gitu loh. Kulit kita biar natural. Suami saya itu milih saya itu karena saya pakai bedak Viva yang plastikan karungan istilahnya. Jadi ngeterke aku ya agak-agak pacaran dikit gitu. Ngapa aku tuku wedak. Loh, wedakmu kayak ngono ki ben. Oh, ngirit ya. Memang aku gitu. Jadi nggak masalah. Sehingga untuk wudhu ora eman-eman. Iki mau lho puncake cerita ki itu lho. Maksudku nek arep wudhu ora eman-eman. Wis wudhu aja. Nanti bedaan lagi ada bedak Johnson udah wes asli loh. Suci dari terus mau kan muka. Sekarang tangan, yang kedua tangan itu harus basah sampai ikine kudu siram banyu keliling. Seringkali kita wudhu kan begini, belakang nggak basah. Sekalipun kita wudhunya pakai ciduk disiram, saya merasa sini saya itu sering nggak basah, sehingga kalau disiram saya puter tangan ini. Aduh gimana? Iki ora iso disilake. Makanya saya senang pakai karet gini supaya disilake gampang. Loh, contoh harus basah, harus di atas sikut. Baju saya nggak bisa ditarik gitu, yo ditelesi. Apa boleh buat? Kalau nggak mau di kamar mandi dicopot ya di luar, udah di luar, yo disiram air. Tapi es ben ora garing dhewe. Akhirnya ngono. Lah wis nek ora salate ora sah lho. Ini kok susah. Lu tak ada kayak gini, tuh hanya segini. Gak sah. Tiwa salate sregep. 12 rakaat rawatibnya sregep utuh. Tetapi ketika wudhu hanya sampai sini. Sia-sia. Rambut itu harus, walaupun ya karena rambut ya kita ambil saja sedikit sini, diambil gini ben apa iki putih memang. Nah itu dibasahin. Kaki harus di atas mata kaki basah, harus di atas mata kaki. Jadi mata kakinya basah, berarti kan kita membasahinya sampai di atasnya. Nggak harus sampai dengkul, enggak. Tapi mata kaki harus tersiram air. Kita perbaiki sholat kita. Kita harus wajib memperbaiki wudhu kita. Bersuci dari hadas kecil. Sekarang bersuci dari hadas besar. Niat
dalam hati aku niat mandi wajib, ya Allah, aku niat mandi besar, saya baru selesai menstruasi, saya tadi malam habis bersatu dengan istri, dengan suami, saya tadi malam mimpi basah. Bapak-bapak mudeng lah ya, nah ibu-ibu ra mudeng ra masalah. Wajib mandi besar, mandi wajib itu, mandi junub. Caranya piye? Aduh, saya nggak bisa Bu, soalnya saya belum beli sampo. Nggak ada syarat sampo. Lu masa keramas nggak pakai sampo? Ya memang. Bersuci dari hadas besar itu syaratnya bukan sampo. Kita berwuduk dulu, kita niat, kemudian berwuduk dulu. Sudah itu basahi seluruhnya dengan air. Ora ono syarat sabun, ora ono syarat sampo. Basahi seluruhnya dengan air. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gak boleh ada yang terlewat. Sudah. Dan sesudah itu kita sudah suci. Ora kudu wudu meneh. Sudah suci dari hadas. Asalkan kita tidak misalnya memegang kelamin atau bagaimana gitu ya. Habis sudah. Itu sudah suci. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang membatalkan, yang membuat hadas kecil, ya harus berwudu. Paling enak memang serulup neng kali. Cokro, ya saya kira ono cokro, waduh. Gitu Bapak Ibu sekalian. Kita perhatikan utama sekali syarat-syarat sahnya sholat supaya kekhusyuan kita ketika sholat betul-betul terjaga, jangan sampai sia-sia. Sholat kita sregep, syarat-syaratnya kita penuhi dengan sebaik-baiknya sehingga mantap di hadapan Allah. Makatan Bapak Ibu, oh iya tadi saya ajarkan ya sudah, setelah wudhu kita berdoa ya sebaik-baiknya. Allah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan saya orang yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.